Yang terhormat Bapak Direktur Bina Kelembagaan K3, Bapak Heri Sutanto, STMM, beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator beserta staf yang hadir. Yang terhormat Ketua Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua Dewan K3 Nasional atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua APJ K3 RUI atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Roof Access Indonesia atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua Forum Lembaga Audit SMK 3 atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua LSF K3 OC Nusantara atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua LSP K3 Indonesia atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Ahli K3 Umum atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua Apple Indonesia atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pengawas atau Dewan Pengurus Pusat ALP K3 Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pengurus Wilayah ALP K3 Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota ALP K3 Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya kita bisa berkumpul di ruangan yang megah ini dalam rangka pengukuhan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah ALP K3 Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan susunan acara pengukuhan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah ALP K3 Indonesia. Pertama, pembukaan. Kedua, safety induction. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat, tari pembuka dari siswi SMK Perhotelan Karya Muda Depok. Kelima, laporan Ketua Panitia Pelaksana. Keenam, sambutan Dewan Pengawas ALP K3 Indonesia. Ketujuh, sambutan sekaligus pembukaan secara resmi acara pengukuhan pengurus dan rapat kerja nasional ALP K3 Indonesia oleh Bapak Direktur Bina Kelembagaan K3. Kedelapan, pengukuhan Dewan Pengurus Pusat oleh Direktur Bina Kelembagaan K3. Kesembilan, pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah oleh Ketua Umum ALP K3 Indonesia. Kesepuluh, sambutan Ketua Umum DPP ALP K3 Indonesia. 11, doa bersama. 12, penutup. 13, foto bersama. 14, ramah tamah dan makan siang. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, safety induction akan disampaikan oleh Bapak Sapuan Aryan Jaya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Bina Kelembagaan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Heri Sutanto STMM beserta seluruh jajaran Bapak dan Ibu Koordinator serta Subkoordinator beserta staf yang hadir. Yang terhormat Ketua Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua Dewan K3 Nasional atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua
APJK 3 RUI atau yang mewakilinya, yang terhormat Asosiasi Road Access Indonesia atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua Forum Lembaga Audit SMK 3 atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua LSPK 3 OC Nusantara atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua LSPK 3 Indonesia atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua Asosiasi Alika 3 Umum atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua Asosiasi Alika 3 Konstruksi atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua APL Indonesia atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pengawas, Bapak Dr. Andes Herman Prakoso Hidayat MM, serta yang terhormat Ketua Umum ALBK 3 Indonesia Bapak Rakil Mulyono, beserta Dewan Pengurus Pusat ALBK 3 Indonesia, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Pimpinan Wilayah ALBK 3 Indonesia, yang terhormat Bapak dan Ibu undangan, serta hadirin yang kami muliakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, saya Sapuan Arya Jaya akan menyampaikan safety induction. Kami sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang ada di dalam ruangan ini, di ruang Sky Ballroom di lantai 4 Bogor Icon Hotel dan Convention. Untuk hari ini saya sampaikan bahwa dalam kegiatan ini tidak ada simulasi baik tanggap darurat terhadap ketanggap daruratan gempa bumi maupun kebakaran. Dan di ruangan ini di beberapa titik sudah dilengkapi dengan alat proteksi kebakaran, diantaranya ada alat pemadam api ringan di beberapa titik, serta sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran dini, yaitu adanya smoke detector maupun heat detector, serta proteksi otomatis sprinkler system. Saya sampaikan bahwa akses untuk masuk ke dalam ruangan Sky Ballroom ini adalah melalui satu akses, melalui di belakang Bapak Ibu hadirin sekalian, yang merupakan akses utama. Dan ketika terjadi gangguan, di samping kanan kami ada akses untuk pintu darurat, serta di belakang adalah pintu akses utama masuk maupun tanggap daruratnya. Dan titik kumpul untuk di gedung Bogor Icon di sini ada di depan hotel serta di samping kolam renang. Untuk restroom atau toilet ada di belakang pintu utama keluar samping lift belok ke kiri, serta tempat ibadah juga ada di samping lift belok ke kiri. Dan ketika ada tanggap daruratan atau ada gempa bumi atau ada bunyi sirine, itu adalah kejadian sebenarnya. Bapak dan Ibu hadirin diharapkan tetap tenang, mengikuti petunjuk dari teman-teman panitia atau teman-teman captain floor yang ada di ruangan ini untuk menuju tempat titik kumpul. Demikian safety induction yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan Rakernas ALBK 3 Indonesia. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Direktur Bina Kelembagaan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Heri Sutanto, ST.MM, beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Dewan Pengawas Bapak Dr. Andes Herman Prakoso Hidayat, MM. Yang terhormat Bapak Ketua Umum ALPK 3 Indonesia, Bapak Ragil Mulyono, beserta seluruh Dewan Pengurus Pusat ALPK 3 Indonesia. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Pengurus Wilayah ALPK 3 Indonesia, seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua dan Sekretaris Asosiasi K3 seluruh Indonesia yang berkenan, serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini saya, Fajar Doni, selaku Ketua Panitia Pelaksana akan menyampaikan laporan sebagai berikut. Peserta yang hadir pada acara pengukuhan pengurus ALPK 3 Indonesia terdiri dari undangan Direktorat Bina Kelembagaan K3, undangan Asosiasi K3 seluruh Indonesia yang diwakili kurang lebih 10 asosiasi, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat sebanyak 20, Dewan Pengurus Wilayah sebanyak 10 DPW terdiri dari 1 DPW DKI Jakarta, 2 DPW Jawa Barat, 3 DPW Banten, 4 DPW Jawa Tengah, 5 DPW DRI Yogyakarta, 6 DPW Jawa Timur, 7 DPW Sumatera Utara, 8 DPW Riau, 9 DPW Kepulauan Riau, dan 10 DPW Kalimantan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan Bapak Ibu sehingga kegiatan pengukuhan pengurus bisa terlaksana dengan baik. Harapan kami pengukuhan pengurus ALPK 3 Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Dewan Pengawas tentunya kami harapkan pengurus baik di pusat maupun di wilayah berperan aktif dalam mengembangkan K3 khususnya dalam bidang pembinaan pelatihan dengan kualitas yang baik dan bisa dibanggakan. Karena Bapak Ibu sebagai PJK 3 pimpinan tentunya sudah diberikan kewenangan oleh kementerian, tentunya bersinergi dalam memberikan pelayanan khususnya kepada masyarakatnya, khususnya bidang K3. Mumpung ada Pak Direktur, kalau ada kesulitan mungkin nanti bisa disampaikan. Itu ya Pak Direktur, artinya itu. Artinya beberapa hal karena apapun harapan kami Pak Dir beserta jajarannya pasti akan memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semuanya. Gak usah khawatir, saya tahu beliau-beliaunya, ya. Apapun mereka adalah menjadi panutan kita semua dan mereka juga tetap mengayomi dan memberikan pelayanan yang paling baik. Itulah. Terus kami mengharapkan pengurus pusat dan wilayah bisa kompak dan tidak overlapping di dalam melakukan kegiatan masing-masing, sehingga masing-masing sudah pada koridor ya yang harus dilakukan. Di samping itu harapan kami para pengurus harus mempunyai loyalitas yang tinggi dan selalu menjunjung nama baik organisasi ALP3I. Ya, itulah beberapa hal kami mengharapkan ada kerjasama kepada Bapak Ibu sebagai anggota, tentunya bahwa Pak Ragil ini bisa mensejahterakan kepada anggota-anggotanya. Ya, itulah beberapa hal yang kami bisa sampaikan dan kami mohon kepada Pak Direktur Pak Heri Sutanto, ST.MM untuk bisa mengukuhkan DPP dan Ketua Umum ALP3 Indonesia untuk pengukuhan DPW. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Direktur Pak Heri Sutanto
ya, beserta seluruh jajarannya yang saat ini juga hadir mendampingi beliau ya, untuk bisa hadir di tempat ini dalam memenuhi undangan dari Ketua ALP3I untuk bisa mendukung dan membimbing ALP3 Indonesia sehingga nanti bisa eksis sampai dengan sekarang, dan kami pun supaya mampu mengatasi semua kendala dan terus kompak di dalam menjalankan kegiatan dan tidak lupa harus rukun ya, namanya gotong royong. Itulah harapan kami. Untuk itu kami terima kasih kepada Dewan Pengurus baik pusat maupun wilayah yang bersedia menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, yang tidak kalah penting juga anggaran, kan gitu ya. Itu beberapa hal sehingga ALP3I yang kita cintai ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormatin dan kami cintai Pak Herman dan Pak Amri, terima kasih kehadirannya. Reuni kita, alhamdulillah sehat semua. Dan yang juga Ketua Asosiasi Lembaga Pembinaan K3 Indonesia atau ALP3, Pak Ragil sejajaran, Bu Engga, rekan-rekan para koordinator dan subkoordinator serta Kasubag Tata Usaha di lingkungan Direktorat Bina Kelembagaan K3, para pengurus dan anggota ALP3I, dan juga para peserta pengukuhan pengurus diskusi dalam regulasi dan rapat kerja nasional ALP3I, dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita dapat hadir bersama-sama di Hotel Horizon Bogor Icon dan Convention dalam kegiatan pengukuhan pengurus, diskusi dalam regulasi dan rapat kerja nasional Asosiasi Lembaga Pembinaan K3 Indonesia dan atau ALP3I. Tadi kelupaan ada rekan-rekan dari asosiasi, ada Prof. Joko untuk Rui dan Pak Sembiring, terima kasih, dan juga teman-teman dari Grup Akses atau yang lainnya yang mewakili. Kami menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan ini yang dimulai dari pengukuhan pengurus ALP3I sebagai tindak lanjut dari progres pemilihan Ketua Umum periode 2021 dan 2024, sehingga ALP3I dapat segera menjalankan kegiatan ataupun program kerjanya beserta perangkat-perangkatnya yang akan dikukuhkan hari ini. Hadirin yang berbahagia, ALP3I sebagai wadah perusahaan jasa K3 atau PJK3 bidang pembinaan K3 telah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan kualitas peningkatan SDM K3 dan pelayanan PJK3 bidang pembinaan K3 yang meliputi 1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi narasumber pembina K3, melakukan penilaian pelayanan pembinaan yang mengacu kriteria penilaian dan melaksanakan sosialisasi K3 termasuk SMK3. ALP3I saya harapkan ke depan memiliki jaringan organisasi yang lebih luas lagi sehingga ALP3I memiliki pengurus wilayah di beberapa provinsi. Saya mengharapkan dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Mudah-mudahan di Sulawesi segera terbentuk ya Pak Wedar. Sehingga nantinya jika jaringan itu digerakkan, dikonsolidasikan untuk menggulirkan agenda-agenda strategis nasional. Hal ini akan menjadi kekuatan besar yang sangat potensial untuk mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan khususnya di bidang K3. Semua potensi ini perlu dijahit, perlu dirajut dalam rumah besar ALP3I sehingga
ALP K3I bisa makin berperan dalam kemandirian dan kemajuan bangsa, makin berperan dalam dunia yang penuh dengan perubahan dan disrupsi, dalam dunia yang makin diwarnai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Situasi dunia yang serba baru menuntut hadirnya cara-cara baru yang persuasif, perubahan yang cepat akibat revolusi industri dan juga pandemi COVID-19 menuntut cara-cara baru yang inovatif, modern, dan juga digitalisasi, otomatisasi tak mungkin lagi bisa dihindari lagi. Saya mengharapkan beberapa waktu ke depan ALP K3I memiliki supporting system yang lengkap dan canggih. Dengan bantuan teknologi digital, sangat mungkin memiliki blockchain, memakai AI, memakai machine learning, dan lain-lainnya. Sangat memungkinkan karena ALP K3I memiliki SDM yang sangat baik dan mengerti mengenai hal tersebut. Mungkin bisa merekrut beberapa personel ALP K3I dari generasi milenial, generasi Gen Z untuk dapat mensupport hal-hal tersebut. Sejalan dengan arahan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk lebih melibatkan unsur young worker untuk and young concern dalam penerapan dan pembudayaan K3. Hadirin yang berbahagia, hal ini sejalan dengan tema K3 tahun ini, yaitu penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna mendukung perlindungan tenaga kerja di era digitalisasi. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus melakukan berbagai inovasi dan terobosan yang memungkinkan layanan K3 secara daring, kapan saja dan di mana saja pada aplikasi sistem pelayanan K3 atau teman K3 yang saat ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Siap Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan alamat web teman K3 Kemenaker.id. Hadirin yang berbahagia, kemudian untuk kegiatan diskusi dan dalam regulasi nanti, saya mengharapkan agar para pengurus dan anggota ALP K3I dapat mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh tim dari Direktorat Bina Kelembagaan K3, di mana paparan tersebut telah kami buat dan kami sesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini sebagai pedoman dalam pemenuhan persyaratan kelembagaan K3, sistem manajemen K3, dan pelaksanaan pembinaan K3, serta proses penerbitan sertifikasi serta lisensinya, yang saat ini hampir seluruh prosesnya telah tersistem dan sesuai dengan kebijakan transformasi digital arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dikarenakan sifatnya diskusi, maka saya harapkan apabila ada hal-hal yang kurang dipahami sebaiknya ditanyakan sampai jelas di acara tersebut. Jangan sampai nanti dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan dan kejadian yang tidak diinginkan. Salah satu saran saya adalah mohon bantuan dan kerjasama kepada seluruh pengurus PJK3 agar menyeleksi dan memastikan agar calon peserta pembinaan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tidak hanya asal terisi kuota, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, walaupun telah melaksanakan kegiatan, pasti akan kami tolak. Mohon agar dapat dipahami. Dan satu lagi, segera setelah selesai kegiatan pembinaan agar dapat segera menyelesaikan laporan kegiatan dan menginput data-data personelnya agar dapat segera diterbitkan sertifikat dan lisensinya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya pada kegiatan rapat kerja besok hari, yaitu dapat berjalan lancar dan sukses, membawa pembahasan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disusun, ditambah dengan hasil diskusi nanti siang, semoga membawa kemajuan kepada para anggota sehingga mampu berkontribusi lebih terhadap pelaksanaan K3 sebagai salah satu upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,
serta menjadikan K3 sebagai gaya hidup kita bersama. Selanjutnya, kita harapkan akan semakin meningkatnya minat dan kesempatan dalam melaksanakan pembinaan K3 seiring turunnya angka penularan COVID-19 yang semula pandemik sepertinya akan segera berakhir dan berganti menjadi endemik. Walaupun demikian, saya tetap mengharapkan kepada seluruh pengurus PJK 3 agar tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatannya. Terakhir, kepada seluruh pengurus dan anggota ALP K3I, saya harapkan dapat bekerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disusun dan menjalankannya program kerja yang telah ditetapkan bersama oleh para pengurusnya nantinya. Kemudian terus menjalin kerjasama dengan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, dan membawa manfaat bagi kemajuan pengembangan budaya K3 di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengukuhan pengurus, diskusi dalam regulasi dan rapat kerja nasional Asosiasi Lembaga Pembinaan K3 Indonesia atau ALP K3 ini secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Grup Akses Indonesia, Pak Ali, kawan saya, Pak Husen, terima kasih sudah hadir. Kemudian yang terhormat Ketua Forum Lembaga Audit SMK 3 atau yang mewakili, kepada Ketua yang terhormat ALSP K3 OC Nusantara, Bapak Amri, Pak Dokter, ya, sekarang saya panggilnya Pak Dokter, Pak Dokter. Dan tidak lupa untuk para koordinator Direktorat Bina Kelembagaan dan K3. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi kita menjadi ramai, lebih padat, masukan dan sebagainya. Dan tidak lupa kepada khususnya teman-teman DBP dan DBW yang telah bersusah payah hadir dalam melaksanakan kegiatan Rakornas ini. Dan para undangan saya ucapkan selamat berterima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Pak Heri dan jajarannya, saya ucapkan terima kasih Pak Heri dan jajarannya, karena sertifikasi sudah mulai agak lancar Pak. Agak lancar. Jadi mudah-mudahan ke depan itu akan lebih lancar lagi. Karena tadi Pak Direktur mengatakan ada namanya digitalisasi, otomatisasi. Waduh, mantep ini gitu. Mudah-mudahan tanpa ragu-ragu lagi para koordinator dan subkoordinator nanti langsung ACC aja ya, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah sudah lengkap lah ya. Dan ke depan mungkin ada training-training khususnya gitu ya Pak Geri ini, khususnya karena bidang personil, khususnya adalah bidang administrasi dan para direkturnya direktur PJK 3 dibina biar tahu, jangan asal protes saja gitu katanya Pak Geri ya. Tapi mudah-mudahan
kita memberikan saran kepada teman-teman kementerian adalah bukan karena kritik, tapi adalah demi kemajuan kita semua. Kepada Dewan Pengawas ALPK 3 Indonesia, Pak Herman Prakoso, terima kasih Pak Herman sudah berkenan hadir, dan Pak Amri sebagai Ketua LSP, tapi saya menganggap bukan Ketua LSP Bang, tapi adalah guru saya, bos saya, direktur saya dulu gitu ya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Cuma undangan satu yang nggak berhadir, Pak Arif Spona, dan nggak bisa hadir karena berhalangan. Beliaunya sedang memberikan materi di Jawa Tengah atau Jogja. Yang kedua adalah menyampaikan selamat kepada DPW yang telah dikukuhkan, sehingga mulai hari ini semua harus aktivitas mengembang dan mensosialisasikan K3 berdasarkan ALPK 3 Indonesia. Artinya sesuai dengan misi kita. Artinya di sini saya buat temanya adalah tema meningkatkan kualitas SDM K3 melalui PJK 3 bidang pembinaan yang profesional. Jadi harus profesional teman-teman. PJK 3 sudah kemarin kita ada instrukturnya yang kualitas. Kemudian PJK 3 juga harus profesional, tidak abal-abal lagi ya. Mari kita gempur yang selama ini di medsos kita itu banyak yang ada sertifikat palsu dan sebagainya. Kalau kita kompak ke depan itu, teman-teman akan merasakan apa artinya berorganisasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus Wilayah yang sudah bersusah payah hadir di Bogor ini. Semoga amal dan ibadahnya menjadi berkah buat kita semua. Amin. Saya laporkan Pak Direktur, telah terbentuk 10 DPW yang tadi sudah Pak Direktur saksikan dan kukuhkan, adalah ada 10 DPW. Ke depan itu mudah-mudahan ada susulan DPW Sumatera Selatan dan wilayah Makassar. Mudah-mudahan segera terbentuk karena beliau sudah mengadakan rapat-rapat, jadi akan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Khususnya nanti bila ada kegiatan, insya Allah ALPK 3 Indonesia akan membantu berkolaborasi dengan wilayah-wilayah yang ada DPW-nya. Besok kebetulan ini kalau nggak salah ada kegiatan semacam sosialisasi ya Bu Hidayah, di workshop di wilayah Rio. Mudah-mudahan teman-teman PJK 3 kami yang di anggota ALPK 3 Indonesia mampu ikut serta menyukseskan dalam kegiatan tersebut. Kami laporkan bahwa besok Pak Direktur dan teman-teman jajaran kementerian tanggal 9 Juni kami akan melaksanakan rapat kerja nasional yang ke-1 Pak, karena baru pertama kali ini kita rapat kerjanya. Yang kemarin-kemarin tidak rapat karena bukan apa, kesibukan masing-masing para PJK 3 mungkin. Dan ini baru yang pertama kita lakukan ALPK untuk menyusun program kerja, rekomendasi yang akan kita sampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Kelembagaan K3. Bukan untuk apa, dalam untuk menyampaikan aspirasi teman-teman, siapa tahu menjadi masukan-masukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk bagaimana kedepannya K3 seperti apa. Insya Allah di tim kami dan di tim DPP ini sudah cukup banyak Pak. Ada bidang standarisasi, ada bidang organisasi, dan sampai ke bidang kerjasama luar negeri. Mudah-mudahan di DPP ini bisa berjalan semua nih, karena beliau-beliau ini besok akan kita tagih job desk seperti apa yang sudah mau dilaksanakan.
Kemudian saya laporkan Pak Direktur, kita juga akan mengadakan TOT di angkatan 34 karena dan TOT ini sudah melalui seperti kemarin yang berbasiskan adalah kalau nggak salah ada 14 kompetensi yang kita harus laksanakan. Jadi makin berkembang nih. Kebetulan SK yang kami terima pun oleh Bu Dirjen pada waktu itu adalah ada 14 kompetensi keahlian yang harus ditawetakan. Mudah-mudahan dari PJK 3 Kesehatan juga akan lebih banyak lagi, karena ini yang agak lama nih Pak, agak kurang. Kesehatan, kemudian lingkungan dan sebagainya. Ke depan di TOT angkatan 34 kita giat untuk memberi sosialisasi tersebut. Kemudian peningkatan kualitas kepada seluruh anggota ALPK 3 Indonesia, baik dalam pemantauan fasilitas akan berdampak dengan biaya yang ditawarkan dan juga pelayanan minimal. Ini tentunya adalah saat kita memberikan kualitas lebih tinggi, tentunya teman-teman PJK 3 akan memberikan membandrol lah ya, karena kita bicara bisnis, bandrolnya lebih mahal Pak, lebih mahal. Nah, mudah-mudahan ke depan meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan, khusus sektornya Bina K3, agar lebih dipercepat prosesnya. Dan saya janji dengan Pak Giri kalau salah itu akan mengadakan training baik untuk admin ya Pak Giri ya, mudah-mudahan saya dapat terlaksana. Dan kepada untuk DPW yang akan melakukan rakornas nanti, loyal dan mendukung semua program DPP. Program DPP adalah mudah-mudahan struktur organisasi yang telah kita lakukan ini menjadi contoh untuk struktur organisasi ada yang di DPW. Mohon maaf juga nanti saya kemarin memberikan kebijakan Pak kebijakan untuk adalah 2 orang yang untuk minimal perwakilan dari DPW kita fasilitasi akomodasi di sini. Alhamdulillah kita sudah berikan akomodasi, bisa untuk lebih mempererat. Dan yang ketiga adalah semua kegiatan yang bersifatnya nasional harus mendapat persetujuan dan melibatkan DPP. Jadi kalau ada kegiatan untuk DPW yang sifatnya nasional harus koordinasi dengan DPP. Kemudian yang ketiga adalah berperan aktif dalam mensosialisasikan K3. Yang keempat adalah berkoordinasi dan dengan dinas provinsi. Ini khusus untuk DPW ini koordinasinya adalah kepada dinas provinsi agar ke depan kita lebih lancar lagi. Dan yang ini yang paling penting adalah menjaga persaingan yang sehat sesama pengurus atau anggota. Ini yang sering terjadi ya, persaingan baik itu dalam berbisnis, ini yang sering terjadi. Kalau orang bilang jatuh-jatuhan harga, tapi tidak seperti itu. Karena tema kita adalah ini ya sekarang ya, PJK 3 yang profesional. Tentunya profesional mempunyai harga. Itulah yang bisa menjaga kita semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Pak Direktur dan jajaran. Mudah-mudahan dalam rakornas ke depan ini besok yang tanggal 9 kita menelurkan beberapa yang bisa menjadi saran-saran kepada Kementerian demi untuk keperbaikan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ragil Mulyono.